Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat semua, Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan yang Allah utus ke bumi untuk satu kaum, di mana kemungkaran sudah mulai berkembang dalam satu bangsa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan utus Nabi dan Rasulnya untuk menyeru kepadanya ke jalan yang Allah ridhoi. Dimulai daripada Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khotamul anbiya, atau kalau kita artikan, dialah penutup para nabi dan rasul. Allah tidak akan mengutus nabi dan rasul setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, kisah yang akan kita bahas kali ini ialah kisah bapak seluruh manusia setelah Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sendiri merupakan keturunan ke-9 setelah Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul pertama yang Allah utus ke bumi, sedangkan Nabi Adam, Nabi Sis dan Nabi Idris, mereka hanya nabi, bukan rasul, karena tidak memiliki umat ataupun kaum. Sahabat semua, kenapa Nabi Nuh disebut bapak umat manusia? Apakah benar kita yang ada sekarang ini merupakan keturunan daripada ketiga anak Nabi Nuh alaihissalam? Ikuti kisahnya sampai selesai agar kita mengetahui kisah yang sebenarnya. Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan ia tinggal di wilayah selatan Irak modern. Disebutkan 43 kali dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, ia memiliki 4 anak laki-laki, yakni Kan'an, Sem, Ham, dan Ya'fid. Namun Alkitab hanya mencatat ia memiliki 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Ya'fid. Kitab Kejadian mencatat pada zamannya terjadi air bah yang menutupi seluruh bumi. Hanya ia sekeluarga, istrinya dan ketiga anaknya dan ketiga menantunya dan binatang-binatang yang ada di dalam bahteranya, hanya itulah yang selamat. Dikisahkan Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dari bahasa Syria yang artinya bersyukur atau selalu bersyukur. Hakim berkata, dinamakan Nuh karena seringnya dia menangis. Nama aslinya adalah Abdul Ghaffar, atau hamba dari yang maha pengampun. Sedangkan menurut kisah dari Taurat, nama asli Nuh adalah Nam, yang kemudian menjadi nama sebuah kota. Kuburan Nuh berada di desa Waqisah yang dibangun di daerah Nam. Nuh mendapat gelar dari Allah dengan sebutan Nabi Allah dan Abdus Syakur, yang artinya hamba Allah yang banyak bersyukur. Dalam agama Islam, Nuh adalah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris. Ia merupakan keturunan ke-9 daripada Nabi Adam alaihissalam. Ayahnya adalah Lamik bin Metuyalih, Mutawassalah bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Sis bin Adam alaihissalam. Antara Nabi Adam dan Nuh ada rentang 10 generasi, dan selama periode kurang lebih 1642 tahun lamanya. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Ia mempunyai istri bernama Wafilah, sedangkan beberapa sumber mengatakan istri Nuh adalah Namaha binti Sila atau Amsurah binti Barakil, dan memiliki 4 putra, yakni Kan'an, Ya'fid, Sam, dan Ham. Nuh adalah Rasul Allah yang pertama yang diutus ke bumi ini, sedangkan Adam, Sis, dan Idris yang diutus sebelumnya hanyalah bertaraf nabi saja, bukan sebagai Rasul karena mereka tidak memiliki umat atau kaum. Dari kitab Ibnu Katsir bahwa Nuh diutus untuk kaum Bani Rasib. Dia lahir 126 tahun sepeninggal Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan menurut Alkitab,
ia lahir 140 tahun sepeninggal Nabi Adam alaihissalam. Ia adalah utusan yang pertama diutus untuk umat manusia. Penduduk yang diserunya dikenal dengan Banu Rasib. Dari Ibnu Abi Hatim, Abu Umamah, ia mendengar seorang berkata kepada Nabi, "Wahai utusan Allah, apakah Adam seorang nabi?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ya." Orang tersebut bertanya lagi, "Berapa lama antaranya dengan Nuh?" Maka Nabi SAW menjawab, 10 generasi. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Nuh diutus pada kaumnya ketika berumur 480 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun. Berdakwah selama 5 abad. Dia mengarungi banjir ketika ia berumur 600 tahun. Dan kemudian setelah banjir, ia hidup selama 350 tahun. Ibnu Abi Hatim dari Urawah bin Subair, Yaqut, Yauq, Nas adalah anak Nabi Adam. Wad adalah yang tertua dari mereka dan yang paling soleh di antara mereka. Lalu Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Nabi Isa menghidupkan Ham bin Nuh, dia bertanya kepadanya, "Kenapa rambutnya beruban?" Lalu Ham menjawab, "Dia meninggal saat usia muda karena ketakutan ketika banjir." Lalu ia berkata bahwa panjang kapal Nabi Nuh adalah 1200 kubit dan lebarnya 600 kubit yang mempunyai 3 lapisan. Ibnu Tobari menceritakan, setelah kapal berlabuh di pegunungan Ararat, ia kemudian membangun satu kota di daerah Ararat, di suatu areal yang termasuk Mesopotamia, dan menamakan kota tersebut Temanon, atau kota 80. Karena kota tersebut dibangun oleh orang yang beriman yang berjumlah 80 orang. Ibnu Abbas kemudian menceritakan bahwa Nabi Nuh membangun kota Suk Tamanin dan semua keturunan Kain dibinasakan. Menurut Al-Harits dari Ibnu Sa'd, dari Hisam bin Muhammad, dari ayahnya, dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas berkata, ketika Suk Tamanin menjadi penuh dengan keturunan Nuh, mereka berpindah ke Babylon dan membangun kota tersebut. Abdul Ghaffar menceritakan, ketika kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi pada hari Asyura, lalu Nabi Nuh berdoa kepada keturunannya. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Nabi Nuh mendoakan ketiga putranya. Nuh mendoakan keturunan Sam menjadi nabi-nabi dan rasul. Lalu Nuh mendoakan keturunan Yafid untuk menjadi raja-raja, sedangkan keturunan Ham didoakan agar menjadi abdi daripada keturunan Yafid dan Sam. Ketika Nuh menginjak usia lanjut, ia mendoakan agar keturunan Gomer dan Kus menjadi raja-raja, karena mereka berdua ini melayani kakeknya di saat usianya lanjut. Lalu Ibnu Abbas menceritakan bahwa keturunan Sam menurunkan bangsa kulit putih, Yafid menurunkan bangsa kulit merah dan coklat, sedangkan Ham menurunkan bangsa kulit hitam, dan sebagian kecil lagi berkulit putih. Dari keempat putra Nabi Nuh, hanya 3 orang yang selamat daripada bencana banjir karena taat serta mengikuti ajaran yang dibawa ayahnya. Adapun seorang anaknya lagi yang tertua, yaitu Kan'an, tewas tenggelam. Nuh merasa sedih karena anaknya tidak mau mengikuti ajarannya. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri, ia berpendapat bahwa Kan'an adalah anak tiri Nuh, yaitu anak dari istrinya yang durhaka. Ibnu Tobari menyebutkan istri Yafid bernama Arbasisah binti Marasil bin Al-Darmasil bin Muhejil bin Akhnukh bin Qayin bin Adam. Dan dari Yafid, ia menurunkan 7 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, yaitu Gomer, Marihu, Wa'il, Hawan, Tubal. Anak perempuan Yafid bernama Sabokah. Ibnu Tobari menyebutkan istri Sam bernama Salib bin Batawil bin Mehujel bin Akhnuk bin Qayin bin Adam, dan darinya Sam menurunkan Arpaksad, Ahasur, Lut, Elam, dan Aram. Lalu Ibnu Tobari menyebutkan istri Ham bernama Nalab bin Dimarib bin Al-Darmasil bin Mujehul bin Akhnuk
bin Qayin bin Adam, dan Ham menurunkan 4 orang anak laki-laki, yaitu Kus, Put, Kan'an, Kipti, dan Misraim. Menurut Ibnu Ishaq, tidak diketahui apakah Aram adalah satu ibu atau dari ibu yang berbeda dengan anak Sam lainnya. Sam pun berdiam di kota Mekah, dan dari keturunannya itu Arfaksad menurunkan nabi-nabi dan rasul, kemudian darinya menurunkan bangsa Arab. Lanjut, menurut Ibnu Ishaq, keturunan Yafid bin Nuh menjadi raja untuk wilayah non-Arab seperti Turki, Kasar, dan Persia. Yang raja terakhirnya adalah Yazdajir bin Sariyar bin Abrawis, yang masih merupakan keturunan Gomer bin Yafid bin Nuh. Keturunan Sam berdiam di Majdal yang berada di pusat bumi. Daerah tersebut berada di Satidama, satu daerah bagian utara Irak, di antara Yaman dan Syria. Tuhan memberikan mereka kitab dan kenabian serta memberikan warna kulit yang coklat dan putih. Bangsa Ad berkembang di satu lembah yang dinamakan Al-Sir, bagian selatan Saudi Arabia, menghadap ke lautan India, dan dibinasakan di suatu lembah yang dinamakan Lembah Moged. Kemudian Mahrah menetap di lembah Al-Sir, berkembang wilayah Yasrib, berkembang di sana sebelum dinamakan Sana. Beberapa keturunan daripada Amalek kemudian pergi ke Yasrib dan mengusir bangsa Ubail, yang kemudian berkembang di wilayah Jufah. Tetapi banjir membinasakan mereka sehingga dinamakan wilayah tersebut Al-Jufah. Diceritakan dari Damrah bin Rabi'ah dari Ibnu Atta dari ayahnya bahwa Ham menurunkan keturunan yang berkulit hitam dan berambut keriting. Rambut mereka tipis, sedangkan Yafid menurunkan keturunan yang wajah datar dan bermata kecil dan sipit. Sedangkan Sam menurunkan keturunan yang berwajah tampan. Sahabat Raw Studio. Keturunan daripada Ham yaitu Kus. Ibnu Tabari menyebutkan istri Kus bernama Karnabil binti Batawil binti Ras, dan darinya menurunkan Habasah, Hind, dan Sin. Ibnu Tabari menyebutkan istri Put bernama Bakh binti Batawil, kemudian berdiam bersama keturunan Kus yaitu Hind dan Sin di wilayah India. Kan'an bin Ham, Ibnu Tabari menyebutkan istri Kan'an bernama Arsal binti Batawil binti Ras. Kan'an bin Ham, Ibnu Tabari menyebutkan istri Kan'an bernama Arsal binti Batawil binti Ras, dan darinya menurunkan bangsa kulit hitam atau negro, Nubia, dan lain-lain. Lalu Ibnu Tabari menyebutkan keturunan Misraim adalah bangsa Koptik dan Barbar. Sahabat Raw semua, puluhan tahun Nabi Nuh berdakwah, akan tetapi umatnya tidak mau mengikuti ajarannya dan tetap saja menyembah berhala. Bahkan mereka seringkali menganiaya Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya. Untuk itu Nabi Nuh meminta kepada Allah supaya menurunkan asap bagi mereka. Kemudian dalam kisah tersebut dikatakan bahwa Allah mengabulkan permintaan Nuh. Agar umat Nuh yang beriman terhindar daripada asap tersebut, lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera bersama pengikutnya. Lalu Nabi Nuh mengumpulkan paku dan menebang kayu besar dari pohon yang ia tanam selama 40 tahun melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ia membimbing Nabi Nuh membuat bahtera yang kuat untuk menghadapi serangan topan dan badai. Bahkan Nuh dianggap merupakan alat angkut laut pertama di dunia. Menurut Al-Quran, bahtera Nuh telah mendarat di Bukit Judi, dan banyak perbedaan pendapat mengenai Bukit Judi tersebut, baik daripada ulama maupun temuan arkeolog. Ada pendapat yang menunjukkan satu gunung di wilayah Kurdi atau tepatnya di wilayah selatan Armenia. Ada pula pendapat lain, tempat tersebut ialah terletak di wilayah Turkistan, yang oleh orang Arab disebut sebagai Jazirah Ibnu Umar. Di dalam Alkitab menyebutkan bahwa Nabi Nuh beserta pengikutnya terdampar di Gunung Ararat, Turki. Para arkeolog Kornuke dan tim mengatakan bahwa bahtera Nuh diduga telah ditemukan di Iran. Lokasinya tidak sesuai seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Bahtera ini telah melakukan perjalanan dari timur mengarah ke Mesopotamia. Kornuke dan tim berpikir bahwa Gunung Ararat adalah kemungkinan besar sebagai panggilan saja. Alkitab memberikan petunjuk di sini
tetapi ini bukanlah mengarah ke Turki, akan tetapi mengarah langsung ke Iran. Berdasarkan foto dari Gunung Ararat menunjukkan sebuah perahu yang sangat besar, diperkirakan memiliki luas 7.546 kaki dengan panjang 500 kaki dan lebar 83 kaki. Lalu Nabi Nuh menyusun kapalnya. Tingkat pertama ia letakkan binatang liar yang sudah dijinakkan. Tingkat kedua ditempatkan manusia. Dan tingkat ketiga ditempati oleh burung-burung. Kapalnya sangat besar sekali. Kapal Nabi Nuh alaihissalam diperkirakan sangat luas sekali, sehingga mampu menampung binatang-binatang beserta semua tumbuh-tumbuhan yang ada pada saat ini. Sahabat Raw Studio, demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dari kisah tadi kita dapat mengambil suatu hikmah bahwa nasab atau keturunan sangatlah penting untuk kita ketahui. Semoga kisah ini menjadikan kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui, dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.